Bisa nggak sih kita bikin cerita horor seperti cerita Ito Junji? Jawabannya bisa, mari kita bahas di video storytelling kali ini. Aku sebagai seorang penulis juga pernah membuat cerita horor. Tentunya berbeda dengan cerita horor milik Ito Junji. Bagi teman-teman yang pengen bisa bikin cerita horor, misalnya seperti KKN Desa Penari atau Ito Junji, kita akan bahas Ito Junji tentunya, maka kamu bisa mendengarkan sampai akhir video storytelling kali ini. Hal yang pertama yang perlu kamu ketahui tentang sebuah cerita, bahwa cerita itu memiliki babak. Babaknya ada 3. Ini sering sekali saya bahas. Babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Di Ito Junji itu juga sama. Babak pertama, yang mana Ito Junji menceritakan tentang kisah atau kejadian eksposisi. Kita disuguhkan dengan latar atau situasi yang mana di sana terdapat penemuan potongan-potongan tubuh dari seorang perempuan. Ternyata perempuan itu adalah salah satu siswi dari suatu sekolah. Dan fakta itu menggemparkan seluruh kota dan juga menggemparkan banyak orang termasuk otoritas-otoritas kepolisian. Mereka mengatakan bahwa DNA-nya itu asli milik seorang perempuan bernama Tommy. Ini yang menarik. Sehingga baik teman-teman yang ada di sekolahnya juga merasa kaget. Kok bisa gitu loh. Tommy akhirnya ditemukan dalam potongan-potongan tubuh. Ini yang akhirnya menjadi pertanyaan besar. Kemudian babak kedua atau mendekati babak kedua, ternyata Tommy masuk ke dalam kelas. Nah, ini yang menjadi kebingungan satu kelas tersebut. Kok bisa? Padahal polisi sudah menyatakan bahwa dirimu mati, tetapi kamu malah datang ke kelas. Nah, ini yang menarik. Ingat teman-teman, bahwa cerita horor yang dilakukan oleh Ito Junji ini menabrak batas-batas logika. Walaupun sebenarnya semuanya akan masuk akal kalau kita baca dari awal sampai akhir. Maka kita akan merasa kebingungan dulu, kok bisa Tommy ini hidup lagi gitu loh. Kemudian di babak ketiga, di babak kedua, ternyata Tommy ini mendekati teman-temannya lagi dan juga guru-gurunya. Yang mana teman-temannya mulai merasa risih dan mulai merasa harus menghindari Tommy. Bahkan di satu sisi mereka merasa, kamu ini kembarannya Tommy ya? Atau kok bisa sih kamu ini merasa kayak aneh gitu loh. Kita tuh merasa kayak kamu ini bukan Tommy yang sebenarnya. Padahal menariknya cerita ini adalah kalau kita itu punya teman, kemudian teman itu dinyatakan hidup, yang semula faktanya dia mati atau meninggal dunia, semestinya kita senang. Tetapi di kelas itu malah sebaliknya. Mereka seperti tidak senang. Di sini adanya foreshadowing atau adanya fakta-fakta yang mulai diberikan oleh Hito Junji seperti teka-teki. Baru kita mulai menebak nih, sebenarnya ada apa dengan kepulangan Tommy yang tidak disukai oleh teman-temannya. Akhirnya Tommy nih deketin terus nih teman-temannya, ngajak main lah, deketin gurunya lah, dan segala macamnya. Sampai beberapa siswa mengaku bahwa mereka telah membunuh Tommy. Kita akhirnya bingung, loh siapa akhirnya yang membunuh Tommy? Gitu loh. Dan di puncak mendekati babak kedua ini, di puncak mendekati akhir dari babak satu, kita akan masuk ke babak kedua, yang mana di situ dijelaskan bahwa mayoritas siswa akhirnya mengaku mereka membunuh Tommy, terutama yang ada di dalam kelas yang sekelas dengan Tommy. Kemudian mereka mengaku juga bahwa yang menginstruksikan untuk membunuh Tommy adalah gurunya. Ini yang menjadi ceritanya menarik. Kemudian masuk ke babak kedua. Di babak kedua ini kita bisa melihat bahwa Ito Junji menggunakan flashback. Flashback artinya dijelaskan bahwa pada saat Tommy meninggal dunia, sebelumnya mereka melakukan dharma wisata. Di dharma wisata inilah Tommy meninggal dunia karena jatuh dari tebing, didorong oleh salah seorang teman laki-lakinya. Karena Tommy mendekati gurunya dengan ganjen dan mengaku sudah dihamili oleh gurunya. Ini cerita-cerita yang kita sebut dengan intrik flashback. Ya, dan ini boleh dilakukan kalau kita bikin cerita, teman-teman semua. Jadi, alurnya maju dulu, kemudian mundur atau flashback. Kemudian tentunya kita harus punya resolusi di babak ketiga. Apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah ternyata teman-temannya akhirnya banyak yang drop out, banyak yang juga bunuh diri, dan gurunya ditangkap oleh polisi. Itu adalah resolusi dari cerita Tommy. Tapi di mana cerita hantunya?
Ah, cerita hantunya adalah di resolusi atau di babak ketiga. Memang itu Junji ini agak berbeda ya. Jadi dia ternyata salah seorang murid, ini perempuan tentunya, itu pergi ke pantai setelah merasa semua hiruk pikuk yang ada di babak kedua itu selesai lah. Dan dia memutuskan untuk lulus sekolah, tapi mungkin nggak kuliah gitu loh. Kemudian dia jalan-jalan nih ke pantai. Waktu di pantai dia melihat sebuah gua. Waktu dia mengintip di dalam gua, ternyata disitulah Tommy itu berada. Yang mana bentuknya bukan lagi manusia seperti yang dia lihat waktu Tommy masuk sekolah dan mulai menghantui teman-temannya. Nah, gitu. Bentuknya monster. Dari situ semuanya jadi masuk akal. Kenapa Tommy yang harusnya sudah mati malah bisa hidup kembali. Gitu. Itu dari cerita Ito Junji ya. Bagi teman-teman yang merasa bingung, nggak masalah. Intinya adalah kalau teman-teman mau buat cerita horor, pastikan dulu ceritanya itu ada yang mati nggak. Nah, gitu. Di cerita Tommy itu Junji, volume pertama, chapter pertama, itu Tommy-nya mati. Sehingga ceritanya menjadi menarik. Dan cerita horor, sekali lagi, itu memang harus ada kematian. Dan bagi teman-teman yang nggak suka dengan hal itu, ya sulit. Kalau cuma ingin menghantui, itu juga sulit. Gitu loh. Jadi, dengan adanya kematian, tokoh utama tentunya, maka cerita bisa bergerak maju. Gitu loh. Mati karena apa? Kemudian yang kedua, setelah kita babak tadi, terus ada yang mati atau enggak, tokoh utamanya, ingat bahwa kita bukan membuat cerita detektif. Sehingga kita harus menghadirkan unsur-unsur supranatural. Gitu loh. Supranaturalnya terserah. Mau nanti bentuknya monster langsung ditampakkan di hadapan siswa, nah itu boleh. Atau yang modelnya seperti apa itu terserah. Hanya saja jangan sampai ini menjadi cerita detektif. Jadi jangan hadirkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dari awal sampai akhir. Gitu ya. Itu yang aku pelajari sehingga yang harus menyelesaikan masalah tentang Tommy adalah teman-temannya sendiri dan juga tentunya gurunya. Gitu. Oke. Jadi mungkin kalau kita rekap, pertama tentukan dulu babaknya, kemudian kedua tentukan ada yang mati atau enggak. Tentunya harus ada yang mati, siapa yang mati. Dan yang ketiga, jangan jadikan seperti cerita detektif yang mana hilangkan semua kepolisian, tapi yang harus menyelesaikan masalah adalah tokoh-tokoh di situ, masyarakatnya mungkin, murid-murid di situ, teman-teman kantor, siapapun. Yang penting jangan polisi. Oke? Mungkin itu aja storytelling kali ini. Kita kembali ke storytelling berikutnya di video berikutnya juga.